Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa. Siswa-siswi, apa kabar kalian? Baik. Apa kalian siap untuk belajar? Siap. Kalau siap belajar, mari kita lakukan belajar di kelas bersama. Pak Dimas. Siswa-siswi, apa kabar kalian? Baik. Apa kalian siap untuk belajar? Siap. Kalau siap belajar, mari kita lakukan belajar di kelas bersama. Pak Dimas. Baiklah anak-anakku, hari ini siapa yang tidak berangkat? Mas Nanda dan Mas Malka tidak berangkat karena sakit. Nanti kita doakan agar cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, sebelumnya siapa yang pernah melihat benda-benda yang memiliki pola tertentu, atau apakah kalian menyadari dalam kegiatan sehari-hari kita sering melakukan pola? Nah, terkait pertanyaan ini, Pak Guru punya sesuatu. Nah, ini gambar apa? Mbak Hanum, gambar apa? Lampu lalu lintas. Kalian sering menemui lampu lalu lintas di mana? Di jalan raya. Kalau kalian pergi ke Jogja, pergi ke Magelang, pasti kalian di perempatan atau pertigaan pada saat naik kendaraan akan melihat lampu lalu lintas. Fungsinya untuk apa lampu lalu lintas? Mengatur lalu lintas. Ya, untuk mengatur kendaraan yang lewat di jalan. Di sini lampu lalu lintas kita perhatikan ada 3 lampu. Yang pertama lampu berwarna kuning, hijau. Nah, lampu lalu lintas itu ada 3 warna, merah, kuning, hijau. Nah, fungsinya apa lampu lalu lintas? Mengatur jalannya kendaraan. Kalau lampu itu nyala merah, artinya kendaraan harus tepat sekali. Kalau lampunya nyala kuning, berarti kendaraannya harus hati-hati atau pelan-pelan. Kalau lampunya berwarna hijau, kendaraannya jalan. Nah, berarti tanpa disadari, pola nyala dari lampu ini yang mengatur lajunya kendaraan di jalan. Pada saat Mbak Aini dan Mbak Natasha naik sepeda motor, kemudian melihat lampu merah di perempatan, artinya mereka harus berhenti. Kemudian setelah itu nyala hijau, artinya mereka harus jalan. Nah, jalan kemudian jarak berapa kilo lampu sudah menyala kuning, artinya hati-hati, karena setelah kuning nanti lampunya akan menyala. Berarti urutan lampu lalu lintas itu adalah yang pertama merah itu berhenti, kemudian dia nyala ke hijau, kemudian kuning, dan ke merah lagi. Nah, itu merupakan sebuah pola, yaitu adalah pola lampu lalu lintas di jalan raya. Nah, selanjutnya mari kita bermain dengan pola. Pak Guru punya permainan pola, di mana di sini ada bulatan berwarna kuning dan bulatan berwarna biru. Nanti kalau Pak Guru menunjuk bulatan yang berwarna kuning, kalian tepuk berapa kali? 1. Kalau Pak Guru menunjuk yang warna biru, tepuk berapa kali? 2 kali. Kita coba dulu. Nah, sekarang kita memakai musik.
seperti itu. Kita bermain menggunakan musik. Selanjutnya, nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, khususnya pada prinsip pattern recognition atau pengenalan melalui aktivitas pembelajaran yang interaktif. Nah, mengapa pengenalan pola menjadi penting? Yang pertama, dengan pengenalan pola itu kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengasah logika. Jadi gini, seperti halnya lampu lalu lintas tadi. Dengan kita mengamati polanya, pada saat kita berkendaraan, kita bisa mengatur bagaimana kita berjalan. Misal, kita sedang ngebut, kemudian melihat lampunya berwarna kuning, berarti kan kita harus siap-siap untuk mengerem, karena nanti akan berhenti, karena setelah kuning lampunya akan merah. Nah, jadi kan itu penting kita belajar pola. Kemudian dengan belajar pola, kita dapat berpikir kritis menjadi dasar untuk mempelajari pemrograman. Yang ketiga, melatih daya ingat dan konsentrasi. Dan yang keempat, membantu kita memecahkan masalah yang rumit. Nah, tadi Pak Guru di awal menyinggung berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Silakan dibaca Mbak Fania. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah seperti sistematis dan logis seperti yang dilakukan oleh komputer, tetapi diterapkan oleh manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah, baik dalam teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Nah, jadi berpikir komputasional itu kita berpikir seperti komputer, namun perpikiran itu dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah, baik dalam teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip. Yang pertama, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang kedua, dekomposisi atau pemisahan dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu menyaring informasi penting. Dan yang keempat ada algoritma atau menyusun logika logis dan sistematis. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu dulu, yaitu tentang pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, pattern recognition atau pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Contohnya, di sini kalian bisa melihat di sini ada gambar yang berwarna-warni dengan bentuk yang beragam. Yang pertama ada bentuk berwarna bulat dengan warna merah, kuning, hijau, merah. nah, tetapi untuk selanjutnya ini masih tanda tanya. Artinya kan kita tidak tahu di sini itu isinya bulatan yang berwarna apa. Tapi dengan kita belajar pattern recognition, di sini sudah jelas polanya. Setelah merah dia kuning. Setelah kuning dia hijau. Setelah itu dia kembali ke merah. Berarti untuk 2 kolom yang masih tanda tanya ini, yang di sini adalah kuning dan yang di sini berwarna Hijau. Jadi kalau diurutkan dari depan, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Oke, selanjutnya di sini Pak Guru juga punya sesuatu. Di sini ada bentuk segitiga ungu dan lingkaran berwarna biru. Nah, terkait dengan penerapan pola, pengenalan pola, silakan. Di sini segitiga ungu, lingkaran biru, segitiga ungu, lingkaran biru. Di sini juga tanda tanya. Di sini apa kira-kira? Lingkaran Biru. Apakah kalian sudah paham yang dimaksud pengenalan pola? Nah, sekarang kita masuk ke contoh pengenalan pola. Yang pertama, mengenali pola perilaku kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari kalian sebagai anak sekolah, kalian pasti juga punya pola kegiatan. Yang pertama adalah bangun, setelah itu yang kedua mandi, yang ketiga makan, kemudian keempat berangkat sekolah. Nah, setelah sekolah seharian, kemudian selanjutnya kalian pulang. Ya, pulang ganti baju, makan lagi, mandi, istirahat. Apakah seperti itu polanya?
Ya, jadi contoh pola dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan kalian atau kegiatan anak-anak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian yang kedua, mengenali urutan bilangan. Di sini terlihat ada contoh. Di sini ada bilangan, keterangannya bilangan kelipatan Yang pertama ada angka 4, setelah itu 16. Nah, misal Pak Guru minta 2 angka lagi kelipatan 4, polanya seperti ini, berarti 4, 8, 12, 16. Kemudian di sini ada 20, benar sekali. Setelah 20 ada 24. Itu adalah contoh pengenalan pola mengenai urutan bilangan. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi pola dalam bentuk gambar. Jadi seperti yang sebelumnya tadi, ada lingkaran merah, lingkaran kuning, lingkaran hijau, lingkaran merah, kemudian polanya dia pasti kuning dan kemudian hijau. Nah, selanjutnya Pak Guru punya game. Di sini kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini ada game tebak pola hewanku. Pak Guru akan jelaskan cara bermainnya. Di sini ada masukan nama kalian. Nanti kalian maju per kelompok mengerjakan game ini urut ya dari kelompok. Karena ada 3. Kita memakai lampu lalu lintas. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Yang pertama berarti merah dulu, terus hijau, terus kuning nanti majunya. Sesuai lampu lalu lintas. Nanti kalian memasukkan nama kelompok. Kelompok merah. Setelah itu level 1 sampai level 5 nanti tekan mulai. Otomatis kalian akan berjalan dari level 1 sampai level 5, nanti akan muncul berapa skor kalian. Game ini akan Pak Guru gunakan untuk mengecek apakah kalian memahami apa yang Pak Guru jelaskan tidak. Silahkan yang pertama kelompok lampu merah. Yuk maju ke depan. Yang lain boleh mengamati dulu biar nanti skornya lebih bagus. Silahkan. Nggak apa-apa, siapa salah satu aja yang mengetik, nanti yang mengamati bersama-sama. Ingat, waktunya itu berjalan. Jadi jangan lama-lama mikirnya. Ya, kelompok merah. Nanti dalam setiap level itu waktu berjalannya semakin cepat. Silakan. Ayo mulai. Bagus. Nah, itu langsung. Bagus, benar. Selanjutnya. Oke, nanti ada skornya. Kelompok mana yang skornya paling tinggi? Bagus. Oke, ini level 1 enggak? Level 1 sampai 5 ya nanti. Oke. Masuk level 2. Waktunya semakin cepat. Yeay, salah. Enggak apa-apa, lanjut. Level 2 masih berjalan. Oke, betul. Harus kerjasama, mikir bareng-bareng. Oke. Kelompok yang lain siap-siap, nanti juga maju sama, mengerjakan sama. Kelompok merah, kelompok hijau, kelompok kuning. Habis merah berarti hijau baru kuning ya. Oke. Skor baru 48. Nanti paling tinggi kelompok mana? Salah. Yuk, masih level 3. Waktu semakin berjalan lebih cepat. Oke, setiap levelnya 5 soal ya. Setiap naik level soalnya lebih susah, waktunya lebih cepat. Kerjasama, ada yang tugasnya ngetik, ada yang tugasnya mikir, oh ini burung, oh ini kucing, itu pola hewan. Ah, salah. Berapa skornya? Masih ada 2 soal. Skornya berapa? Ayo soal terakhir. Ya, skor kelompok merah adalah 76. Silakan duduk. Sekarang kelompok hijau. Yuk. Kelompok hijau nanti dapat skor berapa? Silakan diketik hijau.
Berapa tadi skor kelompok merah? 76. Oke, ingat skornya ya. Hijau terdiri dari cowok-cowok, pasti akan lebih cepat mengerjakan. Langsung mulai. Siap? Mulai. Oke, yang lain memperhatikan dulu. Apakah nanti skornya lebih tinggi atau sama atau malah lebih rendah? Oke, level 1 masih mudah, hewannya masih sedikit. Level 2 sampai level 5 lebih susah hewannya. Yuk kerjasama, saling membantu, diskusi. Yang kelompok bermaju diam dulu. 70 berapa tadi? 76. Oke, termasuk tinggi 76. Di kelompok 2 baru dapat 24. Oke. Oke. Lihat, amati pola hewannya ya. Oke, level selanjutnya, level 3. Ayo, ini waktunya mundur loh, semakin cepat loh. Harus berpikir. Oke, 52, sementara belum sampai sama kelompok merah. Oke, level 4. Ada kelinci, ada kucing. Oke. Oke, betul. Ayo, sudah 72, apakah akan menyalip? Oke, 76. Oke, betul. Sudah 80, otomatis kelompok merah sudah tersalip nilainya, nggak apa-apa. Sayang sekali ada sekali. Nggak apa-apa, ayo masih berjalan. Oke, soal keempat. Oke, lagi satu kali lagi, masih ada satu soal. Oke, berapa skor kelompok hijau? 92. Sekarang saatnya yang terakhir kelompok kuning. Isi kuning gitu aja. Ya, nama kelompoknya. Ayo, temannya dibantu. Tadi kelompok merah berapa? 76. Kelompok hijau berapa? 92. Oke, berarti tinggi kelompok hijau ya. Kita lihat kelompok kuning. Yuk, langsung mulai. Oke, benar. Oke. Sapi, benar. Kelinci, benar. 76, 92. Apakah kelompok kuning akan 100? Belum tentu, kita lihat. Karena setiap levelnya itu nanti semakin susah. Baru sampai level 3. Coba nanti lihat. Tadi kelompok hijau ada salahnya 2 kali ya. Oh iya. Oke. 56, 60. Level 4. Oke, 68. 72. 76 sudah sama dengan kelompok merah. Apakah akan menyalip? Oke, sudah menyalip kelompok merah. Masih ada kelompok hijau. Tadi 92. Apakah akan menyalip? Masih ada 4 soal lagi. Salah.
88. Sudah sama? Apakah menyalip? Soal terakhir. Tepuk tangan untuk kelompok kuning, karena kelompok kuning mendapatkan skor 96, jadi salah satu. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang atau sedih? Kalau senang, tepuk tangan untuk kelas ini. Oke. Hari ini kita sudah belajar berpikir komputasional tentang apa? Pengenalan pola. Apa fungsi dari pengenalan pola? Apa Mbak Fania? Untuk memecahkan masalah yang rumit menggunakan pola tertentu. Nah, tugas kalian nanti di rumah, Pak Guru ada tugas di sini, ada tugas untuk melengkapi pola. Di sini ada pola pohon, pola buah, dan pola bunga. Nah, nanti setiap kelompok akan memotong ini kemudian ditempelkan sesuai polanya. Di sini nanti penjelasannya apa? Itu nggih. Dan ini untuk tugas kalian di rumah, oke? Ingat, nanti setelah pulang sekolah dikerjakan di rumah bersama kelompoknya. Silahkan. Itu kelompok bunga, di sini kelompok pohon, dan di sini kelompok buah. Nah, ingat, ini nanti dikerjakan di rumah. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan nanti kita berdoa dulu sebelum pulang. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.